Perkenalkan, nama saya Alvina Nurlili Sabila, NIM 19104244024, Bimbingan Konseling 2019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai machine learning. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari machine learning. Nah, apa sih machine learning itu? Machine learning dapat didefinisikan sebagai metode komputasi yang menggunakan pengalaman untuk meningkatkan kinerja atau membuat prediksi. Ini definisi dari Mohri, Rajamete, and Tawakar tahun 2012. Nah, selain itu, machine learning juga memiliki beberapa pengertian nih. Nah, seperti aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Nah, selain itu, arti secara fundamental cara kerja machine learning itu belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait proses belajar. Nah, proses belajar ini menggunakan data yang disebut train dataset. Berbeda dengan program statis, machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat belajar sendiri. Dari data ini, komputer akan melakukan proses belajar ataupun training untuk menghasilkan suatu model. Proses belajar ini menggunakan algoritma machine learning sebagai penerapan teknik statistika. Hal ini menghasilkan informasi kemudian dapat dijadikan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan sebagai proses input-output. Nah, selanjutnya ada manfaat machine learning. Nah, manfaat machine learning ini terdapat di berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang kedokteran. Nah, hal ini memberikan informasi kesehatan seseorang selama perawatan di rumah sakit. Misalnya, mesin elektrokardiogram yang bisa mendeteksi penyakit jantung sejak dini. Lalu yang kedua ada bidang computer vision. Sistem ini bisa berfungsi dalam mengekstrak informasi dari gambar tertentu, misalnya pengenalan wajah pada teknologi ponsel berbasis AL masa kini atau pelabelan wajah pada akun media sosial. Fitur ini sudah lazim ditemukan pada smartphone. Yang ketiga pada bidang information retrieval atau IR. Ini contoh fungsi dari machine learning dalam mencari dan mendapatkan informasi tersebut. Jadi bisa dibayangkan betapa dekatnya penerapan teknologi machine learning yang saat ini sudah diterapkan untuk mempermudah kehidupan. Nah, selain itu bagi pembisnis, pengembangan machine learning bisa membuat usaha menjadi lebih efisien dan praktis. Misalnya, pekerja di bidang penulisan yang tidak perlu melakukan pengecekan ejaan secara manual saat mengetikkan tulisan di Microsoft Word, atau proses otomatisasi iklan digital yang saat ini mulai diterapkan oleh Google. Selanjutnya ada metode dari machine learning. Nah, di sini ada 4 metode nih. Yang pertama, supervised machine learning, yaitu algoritma machine learning yang dapat menerapkan informasi yang telah ada pada data dengan memberikan label tertentu, misalnya data klasifikasi sebelumnya atau terarah. Algoritma ini memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Yang kedua ada unsupervised machine learning algoritma. Hal ini machine learning yang digunakan pada data yang tidak mempunyai informasi yang dapat diterapkan secara langsung atau tidak terarah. Yang ketiga ada semi supervised machine learning algoritma. Ini tuh algoritma yang digunakan untuk melakukan pembelajaran data berlabel dan tanpa label. Sistem yang menggunakan metode ini dapat meningkatkan efisiensi output yang dihasilkan. Yang ketiga ada reinforcement machine learning algoritma. Ini adalah algoritma yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini akan memberikan poin atau reward saat model yang diberikan semakin baik dan mengurangi poin saat model yang dihasilkan semakin buruk. Salah satu penerapan yang sering dijumpai adalah mesin pencari.
Selanjutnya ada contoh penerapan machine learning. Nah, di contoh penerapan machine learning, beberapa di antaranya ada 5 kategori. Yang pertama ada text analysis. Nah, di text analysis ini juga terdapat beberapa kategori seperti spam filtering, sentiment analysis, dan information extraction. Yang kedua ada image processing. Nah, image processing itu sebuah tahapan pengolahan gambar untuk mengidentifikasi data pada gambar, kemudian diolah dan ditransformasikan ke dalam tingkatan. Nah, contohnya itu ada image staging atau face detection, OCR, object character recognition, dan yang terakhir ada self-driving cars. Selanjutnya, contoh penerapan machine learning ada finance. Nah, ini seperti stock trading dan fraud detection. Selanjutnya ada search and recommendation technique. Seperti contohnya itu media sosial atau e-commerce kayak Google, Facebook, dan lain-lain. Yang kelima ada speech understanding. Nah, speech understanding ini berkaitan dengan suara manusia atau cabang ilmu NPL, Natural Language Processing. Contohnya seperti Google Voice yang melakukan pencarian pada mesin pencari tanpa harus mengetikkan kata di layar smartphone.